Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai error analysis. Munculnya biasanya ya, soal-soal ini muncul pada soal TOEFL, kemudian soal tes perguruan tinggi, tes-tes CPNS, tes ujian masuk Polri, dan lain-lain. Kita mulai saja langsung. Nomor satu, President Andrew Jackson had an official cabinet, but him preferred the advice of his informal advisors, the kitchen cabinet. Perhatikan di sini, ini sudah langsung ketahuan kalau kalian memahami tentang subjek, objek, predikat dalam bahasa Inggris ini sudah ketahuan. Di sini ini kan him ya, ini kan untuk objek. Tentu ini tidak boleh dipakai untuk sebuah subjek karena ini adalah verb. Jadi ini harusnya he ya, bukan him. Karena him ini setelah objek, setelah kata preferred bisa him. Tapi kalau ini he preferred, dia cenderung memilih atau dia memilih nasihat dari advisor, penasehat yang tidak resminya, yaitu kabinet dapur namanya. Oke. Jadi jawabannya adalah he ya. Ini jawabannya yang B. Jadi yang betulnya adalah he. Oke, next. After Clarence Day's book Life with Father was written as a play, they ran for 6 years on Broadway. Perhatikan, after Clarence Day of. Jadi ini kita perhatikan subjeknya. Subjeknya itu apa kira-kira? Ini ya. Oke, bukan orang, bukan hewan atau apapun itu, tapi ini adalah sebuah benda atau situasi. Jadi noun ya. Ditulis sebagai sebuah drama begitu. Mereka menjalankannya atau memerankannya selama 6 tahun. Jadi perhatikan di sini. After Clarence Day Book of Life, ini kan subjek ya. Ini adalah subjek. Tapi kenapa ini menjadi they? They ini mengacu kemana? They ini mengacu kemana coba? Father hanya satu. Kalau mau father, kalau mau apply mau satu, kalau mau ini juga hanya satu. Ya, tapi yang tepat adalah they ini mengacu kepada Clarence Day's Book Life. Jadi ini harusnya it ya. Jadi jawabannya C, dan ini harusnya yang betul adalah it, bukan they, karena mengacu pada subjek Clarence Day's Book Life. Oke, lanjut nomor 3 ya. Almost half of the pilgrims didn't survive their first winter in the new world. Oke, perhatikan di sini. Ini juga sudah ketahuan nih kalau kalian belajar subjek, objek, kemudian kepemilikan ya. Dalam bahasa Inggris ada my, mine, you, your, yours, gitu dan seterusnya. Perhatikan di sini, almost ini tidak ada masalah, half of the pilgrims tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah ya. Kalau ada s begini, theirs begini, ini biasanya tidak ada kata benda bantunya. Karena kalau ada kata benda bantu begini, ini kan kata bendanya nih. Their ini kan maksudnya ini kan ya. Jadi ini harusnya tidak theirs tapi their saja. Their first winter. Jadi jawabannya adalah yang tuh ya. Oke. Jadi their first winter, tidak pakai theirs. Karena kalau pakai theirs itu biasanya tidak memerlukan kata benda bantu. Ya, karena sudah langsung dipaketkan dengan theirs ini. Nah, jadi yang betul adalah C, their. Oke, berikutnya. There was no indication from the Senate that he would agree with the decision made in the House. There was no indication from the Senate. Sekarang perhatikan, ini juga mirip ya, masalah subjek, objek gitu. Jadi there was no, was apakah betul? Betul, karena ini hanya satu, ini hanya satu. Ya, karena apakah was? Ya betul, karena kalimat ini adalah past tense. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah ini kawan-kawan, yang C ini. Perhatikan, there was no. He ini mengacu kemana? He ini mengacu kemana? Ke Senate ya. Oke, ke Senate ini. Jadi there was no indication from the Senate. Jadi ini harusnya kata ganti dari Senate itu adalah it. It would agree with the decision made in the House. Jadi bukan he, karena bukan kata ganti orang laki-laki. Karena ini tidak jelas gendernya apa, tapi Senate saja, perkumpulan. Jadi itu harusnya it, bukan he. Oke, jelas ya? Oke, now let's continue. This one, a baby learns the meaning of words as they are spoken by others and later uses him in sentences. Nah, sekarang perhatikan di sini ya.
What is the problem? A baby learns the meaning of words as they. Oke. Nih. A baby learns, betul. Oke, by others and later uses. Oke, him ini mengacu kemana kawan-kawan? Oke, bisa ke sini ya. Kalau bayinya laki-laki berarti bisa, tidak ada masalah. Later juga tidak ada masalah, others tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ini. Oke. Why? This one. Ya. Jadi this is the problem ya. A baby learns the meaning of the word as they are spoken by others and later uses him in a sentence. There should be like hanya satu orang, tidak jamak seperti ini. Oke, kita lanjutkan. The latest medical report indicated that the patient temperature was near formal and their lungs were partially cleared. Oke. Nah, ini mirip dengan yang di atas nih. The latest medical report indicated that the pasiennya ada berapa? Ada satu. Ya. The latest ini tidak ada masalah. Ya, karena ini adalah superlatif, pakainya the patient temperature was near normal. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan kawan-kawan. Karena ini hanya satu ya. This one only one. Tapi kenapa ini there? Kenapa ini pakai there? Karena ini hanya satu pasien. Jadi harusnya ini his or her ya, jawabannya ini. Normal and his or her lungs were partially cleared. Oke, jelas ya. Next, most oxygen atoms have 8 neutrons but a small amount have 9 or 10. Nah, ini juga you have to remember ya, amount ini harus diganti dengan number. Jadi tidak boleh menggunakan kata amount, tapi menggunakan kata number. But a small number have 9 or 10. Oke, kita lanjutkan. When Paine expressed his belief in independence, he praised by the public. Ah, ini kalimat pasif. Coba perhatikan. When Paine expressed his belief, ketika dia mengekspresikan keyakinannya, oke. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah kalimat pasif? Karena ada ini. Jadi dia mendoakan oleh masyarakat. Dia mendoakan oleh masyarakat. Tentunya salah. Jadi harusnya kalimat ini menjadi dia didoakan oleh masyarakat. Jadi ini yang salah. Ini harusnya he was praised. Ya, he was praised. Dia didoakan by the public. Karena ini adalah kalimat pasif. Oke. Jelas ya. Oke, berikutnya. A vast quantity of radioactive material is made when does a hydrogen bomb explode. Oke, a vast quantity betul of radioactive material betul, subjeknya is juga betul karena ini hanya satu ya. Oke, jadi is betul, made when. Nah, ini yang salah. Kenapa harus ada kata does di sini ya? Oke, das itu menandakan kalimat tanya sebenarnya atau penguatan, tapi tidak tepat ya. Jadi harusnya begini saja. A vast quantity of radioactive material is made when a hydrogen bomb explode. Oke, next. Let's continue. Nah, ini mudah nih. Genes have several alternative forms or alleles which are produced by mutation. Perhatikan di sini. Ini nggak perlu paham, sudah tahu ya. Ini several ini artinya apa? Beberapa. Oke, berarti jamak. Makanya di sini ada s. Es dan s untuk menandakan bahwa benda yang dijelaskan ini jamak. Nah, tapi kenapa di sini formnya hanya satu? Genes have several alternative forms. Ya, yang betul ya. Jadi ini kurang s saja kawan-kawan. Jawabannya yang salah adalah yang B. Jawaban dari soal ini adalah B. Salah ya, form. Jadi harusnya forms. Oke. Berikutnya ini ya, a star that has used up its energy and has lost its heart becomes a black dwarf. Oke, perhatikan di sini kalimat ini apa sih? Ini adalah kalimat present tense ya, karena ini has makanya. Oke, ini present perfect tense, kemudian ini juga. Oke, nah yang di sini yang salah kenapa ini past tense? Oke, tidak boleh. Jadi harusnya its heat
its height becomes, pakai S ya, B C O B E C O M E S, becomes a black dwarf. Itu yang betul. Oke. Nah, dua lagi soal ini. Each lines of poetry written in a black verse has 10 syllables which are alternately stressed and unstressed. Perhatikan ya. Ini sudah ketahuan. Each ini kan satu, masing-masing. Masing-masing. Jadi kalau dia diikuti, kalau several tadi mana? Several itu diikuti jamak, harus pakai S karena beberapa. Tapi kalau each, every itu hanya diikuti oleh satu benda saja. Tapi kenapa ini line ini ada S-nya? Nah, itu yang tidak tepatnya ya. Jadi each line of poetry written in a black verse. Jadi jawabannya adalah A, yang betul adalah tidak pakai S. Terakhir, modern art is on display at the Guggenheim Museum, a building with an unusually design. Nah, ini ya, bukan, kita tidak minta unusually, kita mintanya unusual. Ya, ini harusnya unusual design. Jadi sebuah bangunan dengan desain yang tidak lazim. Jadi tidak lazim itu unusual. Kalau usually tidak boleh. Oke, begitu kawan-kawan penjelasan di materi 10 sampai 15 soal kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.